Sebelum kita bahas, bantu channel ini dengan like, share, dan subscribe. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Salam sejahtera untuk kita semua, para pencari ilmu, para penelusur takdir, dan khususnya kamu yang lahir dengan weton pon. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti berjalan di jalur yang berbeda dari orang lain? Seolah-olah ada sesuatu yang besar menantimu di masa depan, tapi belum sepenuhnya terlihat saat ini. Jika iya, maka bisa jadi kamu sedang berada di dalam garis takdir yang telah lama tertulis dalam primbon Jawa. Menurut kitab leluhur, weton pon bukan sekadar hari kelahiran biasa. Ia adalah simbol dari energi tersembunyi, energi yang tidak langsung tampak di permukaan, namun perlahan bekerja dalam diam. Orang dengan weton pon seringkali menjalani hidup yang penuh ujian di awal. Rezeki terasa serat, usaha naik turun, bahkan terkadang harus jatuh berkali-kali sebelum benar-benar berdiri tegak. Namun justru disitulah letak keistimewaannya. Karena dalam primbon disebutkan, weton pon adalah salah satu weton yang ditakdirkan untuk naik derajat secara perlahan, tapi pasti. Seperti api kecil yang terus menyala, hingga akhirnya menjadi kobaran besar yang tak bisa dihentikan. Banyak orang tidak menyadari hal ini. Mereka melihat pemilik weton pon hanya dari masa sulitnya saja. Padahal, di balik semua itu, ada proses pembentukan mental, pembentukan jiwa, dan pembentukan kekuatan batin yang luar biasa. Dan ketika waktunya tiba, ketika tanda-tanda itu mulai muncul, maka kehidupan weton pon bisa berubah secara drastis. Dari yang sebelumnya biasa saja, menjadi luar biasa. Dari yang dulu diremehkan, menjadi sosok yang disegani. Dari yang serba kekurangan, menjadi berkecukupan, bahkan berlimpah harta. Namun ingat, tidak semua pemilik weton pon akan sampai pada titik ini. Hanya mereka yang diberi tanda. Tanda-tanda yang seringkali tidak disadari, tapi sebenarnya adalah sinyal kuat dari alam bahwa jalan rezeki besar sedang dibukakan. Dan dalam video ini, kita akan membongkar satu persatu tanda tersebut. Tanda yang menunjukkan bahwa seorang weton pon tidak lagi berjalan di tempat, melainkan sedang bersiap untuk melesat naik, menuju kehidupan yang lebih tinggi, menuju derajat yang lebih mulia, dan menuju kekayaan yang selama ini hanya menjadi harapan. Perhatikan baik-baik, karena bisa jadi salah satu tanda itu sedang kamu alami saat ini. Dan jika itu benar, maka hidupmu tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Setelah memahami bahwa weton pon menyimpan rahasia besar dalam garis takdirnya, kini kita masuk pada bagian yang tidak kalah penting, yaitu karakter dasar yang dimiliki oleh pemilik weton pon. Karena sejatinya, takdir besar tidak akan pernah menghampiri seseorang tanpa didukung oleh kekuatan dalam dirinya sendiri. Menurut primbon Jawa, weton pon dikenal memiliki neptu yang cukup kuat. Namun kekuatan ini bukanlah kekuatan yang langsung terlihat. Bukan tipe yang sejak awal langsung bersinar, melainkan seperti batu yang diasah oleh waktu. Semakin lama, semakin tajam, semakin berharga. Orang dengan weton pon biasanya memiliki sifat yang unik. Di satu sisi, mereka terlihat biasa saja, bahkan sering diremehkan. Namun di sisi lain, mereka menyimpan daya tahan hidup yang luar biasa. Mereka adalah tipe orang yang mampu bertahan dalam tekanan hidup yang berat, mampu bangkit setelah kegagalan demi kegagalan. Dan yang paling penting, mereka tidak mudah menyerah, meskipun keadaan terasa sangat sulit. Inilah yang membedakan weton pon dengan banyak weton lainnya. Ketika orang lain memilih berhenti, pemilik weton pon justru terus berjalan, meski pelan. Dan justru karena itulah, kesuksesan mereka sering datang terlambat. Namun ketika datang, hasilnya bukan main. Ibarat air yang terus menetes di batu. Awalnya tidak terlihat apa-apa, tapi lama-kelamaan, batu itu akan berlubang. Begitulah proses kehidupan weton pon. Perlahan, tapi pasti. Selain itu,
Weton Pon juga dikenal memiliki naluri yang tajam dalam melihat peluang. Mereka mungkin tidak selalu terlihat pintar secara teori. Namun dalam praktik kehidupan, mereka seringkali lebih peka. Lebih cepat menangkap kesempatan. Dan lebih berani mengambil keputusan di saat yang tepat. Meskipun kadang keputusan itu terasa nekat. Namun justru disitulah letak keberuntungan mereka. Karena dalam primbon disebutkan, Weton Pon memiliki daya tarik rezeki yang muncul ketika mereka berani melangkah. Namun ada satu hal yang sering menjadi ujian terbesar bagi pemilik Weton Pon, yaitu fase jatuh bangun yang berulang. Tidak jarang, mereka sudah hampir berhasil, tapi kembali jatuh. Sudah hampir mencapai puncak, tapi harus mengulang dari awal. Dan di titik inilah, banyak orang menyerah. Namun bagi Weton Pon sejati, fase ini bukanlah akhir, melainkan proses penguatan. Karena setiap kegagalan yang mereka alami, sebenarnya sedang membentuk mental baja, yang nantinya akan sangat dibutuhkan saat mereka benar-benar berada di puncak kesuksesan. Inilah rahasia yang jarang diketahui orang, bahwa di balik kesederhanaan Weton Pon, tersimpan kekuatan besar yang siap meledak pada waktunya. Dan jika karakter ini terus dijaga, terus diasah dengan kesabaran dan ketekunan, maka tidak heran jika suatu saat nanti, pemilik Weton Pon bisa berubah menjadi sosok yang sukses, disegani, dan hidup berkecukupan. Kini kita mulai masuk ke tanda pertama. Tanda yang seringkali dianggap sepele. Namun sebenarnya adalah sinyal awal bahwa kehidupan seorang Weton Pon sedang mengalami perubahan besar. Yaitu, hidupmu mulai dipenuhi oleh kebetulan yang menguntungkan. Pernahkah kamu mengalami hal seperti ini? Tiba-tiba bertemu seseorang yang membawa peluang. Tanpa direncanakan, tanpa disengaja, tapi hasilnya sangat berdampak. Atau mungkin, kamu pernah berada dalam kondisi sulit. Hampir tidak ada jalan keluar. Namun entah bagaimana caranya, selalu saja ada pertolongan yang datang di saat terakhir. Seolah-olah, ada tangan tak terlihat yang membukakan jalan untukmu. Jika kamu pernah merasakan hal-hal seperti ini, maka berhati-hatilah. Karena itu bukan sekadar kebetulan biasa. Dalam primbon Jawa, fenomena ini dikenal sebagai dibukanya jalur rezeki oleh energi alam dan garis leluhur. Sebuah fase di mana seseorang mulai ditarik menuju jalan hidup yang lebih baik. Namun proses ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia datang perlahan. Masuk melalui kejadian-kejadian kecil yang sering diabaikan. Misalnya, dari obrolan ringan, menjadi peluang usaha. Dari pertemuan singkat, menjadi hubungan yang menguntungkan. Dari keputusan sederhana, menjadi perubahan besar dalam hidup. Dan yang paling menarik, semakin kamu menyadari hal ini, semakin sering pula, kebetulan, itu terjadi. Seolah-olah, semesta mulai berpihak padamu. Namun disinilah banyak orang salah langkah. Mereka menganggap ini hanya keberuntungan sesaat, lalu mengabaikannya. Padahal, ini adalah fase penting. Fase di mana kamu sedang diuji. Apakah kamu cukup peka untuk melihat peluang? Atau justru melewatkannya begitu saja? Weton Pon yang benar-benar ditakdirkan naik derajat, biasanya akan mulai menunjukkan perubahan di fase ini. Mereka menjadi lebih peka, lebih cepat menangkap kesempatan, dan lebih berani mengambil langkah, meskipun belum sepenuhnya yakin. Karena secara tidak sadar, mereka sedang dipandu oleh energi yang lebih besar. Energi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, namun nyata dalam hasilnya. Dan ketika fase ini terus berlanjut, satu persatu pintu akan mulai terbuka. Pintu yang sebelumnya tertutup rapat, kini perlahan terbuka dengan sendirinya. Memberikan akses pada rezeki, peluang, dan keberuntungan yang lebih besar. Namun ingat, tanda ini adalah awal, bukan puncak. Jika kamu berhenti di sini, maka semua kebetulan
itu bisa hilang begitu saja. Namun jika kamu terus melangkah, terus mengikuti alur yang terbuka, maka kamu akan masuk ke tanda berikutnya, yang jauh lebih kuat, dan lebih menentukan arah masa depanmu. Setelah melewati fase di mana hidup mulai dipenuhi oleh kebetulan yang menguntungkan, kini kita masuk ke tanda berikutnya. Tanda yang jauh lebih kuat, lebih dalam, dan menjadi penentu. Apakah seorang wetonpon benar-benar akan naik derajat, atau justru kembali ke titik awal? Tanda itu adalah terjadinya perubahan besar dalam sikap dan pola pikir. Perubahan ini tidak selalu terlihat oleh orang lain, namun sangat terasa di dalam diri. Tiba-tiba, kamu merasa bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Hal-hal yang dulu terasa menyenangkan, kini terasa hambar. Lingkungan yang dulu nyaman, kini terasa membatasi. Bahkan cara kamu memandang hidup berubah secara drastis. Kamu mulai berpikir lebih jauh. Tidak lagi hanya tentang hari ini, tapi tentang masa depan, tentang kestabilan, tentang bagaimana membangun sesuatu yang bertahan lama. Dan yang paling mencolok, kamu mulai kehilangan minat terhadap hal-hal yang tidak membawa manfaat. Obrolan kosong, kebiasaan menunda, gaya hidup yang hanya mengejar kesenangan sesaat, perlahan kamu tinggalkan. Bukan karena dipaksa, tapi karena dari dalam dirimu sendiri, sudah tidak cocok lagi. Dalam primbon Jawa, fase ini dikenal sebagai pergeseran batin menuju garis takdir yang lebih tinggi. Sebuah fase langka, yang tidak semua orang bisa mengalaminya. Karena pada titik ini, seseorang tidak hanya berubah dari luar, tapi berubah dari dalam. Pola pikirnya naik, kesadarannya meningkat, dan arah hidupnya mulai jelas. Namun perubahan ini seringkali terasa berat, karena di saat kamu mulai berkembang, tidak semua orang di sekitarmu akan ikut berubah. Ada yang masih bertahan di pola lama, ada yang tidak mengerti perubahanmu. Bahkan ada yang justru menjauh. Dan disinilah ujian sebenarnya. Apakah kamu akan kembali ke kebiasaan lama, demi kenyamanan sesaat? Atau tetap melangkah maju, meskipun harus berjalan sendirian? Wetonpon yang ditakdirkan sukses, biasanya memilih untuk tetap melangkah. Mereka berani berubah, berani meninggalkan zona nyaman, dan berani mengambil jalan yang belum tentu dipahami oleh orang lain. Karena tanpa mereka sadari, perubahan ini adalah panggilan. Panggilan untuk naik ke level kehidupan yang lebih tinggi. Dan semakin kuat perubahan ini terjadi, semakin dekat pula kamu dengan fase berikutnya. Fase di mana bukan hanya pikiranmu yang berubah, tapi juga realita hidupmu. Karena di titik ini, kamu tidak lagi sekadar berharap. Kamu mulai menciptakan. Dan dari sinilah, pintu menuju kekayaan dan kenaikan derajat mulai terbuka lebih lebar. Kini, kita sampai pada tanda yang paling kuat. Tanda yang jarang terjadi. Namun jika sudah muncul, hampir bisa dipastikan bahwa jalan hidup seseorang akan berubah secara besar. Inilah tanda pertama, yang paling menakjubkan. Yaitu mimpi dan firasat yang mulai menjadi nyata. Bagi sebagian orang, mimpi hanyalah bunga tidur, sekadar bayangan acak tanpa makna. Namun tidak bagi wetonpon yang telah memasuki fase ini. Mimpi mereka terasa berbeda, lebih hidup, lebih jelas, dan seringkali meninggalkan kesan yang sulit dilupakan. Seolah-olah apa yang mereka lihat dalam mimpi bukan sekadar ilusi, melainkan pesan, petunjuk, atau bahkan gambaran dari masa depan. Pernahkah kamu mengalami mimpi yang terasa sangat nyata, lalu beberapa waktu kemudian, kejadian itu benar-benar terjadi? Atau mungkin, kamu tiba-tiba memiliki firasat kuat tentang sesuatu, dan tanpa disangka, firasat itu terbukti benar? Jika iya, maka ini bukan hal biasa. Dalam primbon Jawa,
Kondisi ini dipercaya sebagai tanda bahwa pintu batin seseorang mulai terbuka. Sebuah fase di mana hubungan antara diri, alam, dan energi yang lebih tinggi menjadi semakin selaras. Dan ketika keselarasan ini terjadi, seseorang tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Mereka mulai dituntun, diberi isyarat, diberi peringatan. Bahkan dalam beberapa kasus, diberi gambaran tentang peluang yang akan datang. Namun perlu diingat, tidak semua mimpi adalah petunjuk. Dan tidak semua firasat harus diikuti. Disinilah pentingnya ketenangan batin. Karena weton pon yang benar-benar berada di fase ini, biasanya memiliki satu kemampuan tambahan, yaitu mampu membedakan mana yang sekadar bunga tidur, dan mana yang benar-benar sebuah tanda. Semakin sering hal ini terjadi, semakin kuat pula energi dalam diri mereka. Dan semakin besar pula peluang mereka untuk menangkap kesempatan yang tidak terlihat oleh orang lain. Inilah yang membuat weton pon di fase ini seringkali terlihat beruntung. Padahal sebenarnya, mereka hanya lebih peka, lebih selaras, dan lebih siap ketika peluang itu datang. Bahkan dalam beberapa kejadian, apa yang mereka pikirkan dengan sungguh-sungguh perlahan mulai terwujud dalam kenyataan. Seolah-olah, pikiran dan realita mulai terhubung. Dan di titik inilah, keberuntungan tidak lagi sekadar kebetulan, melainkan sudah menjadi bagian dari jalan hidup. Namun sekali lagi, semua ini bukan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Karena ketika pintu ini sudah terbuka, maka setiap keputusan yang kamu ambil akan membawa dampak yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan jika kamu mampu menjaga keseimbangan antara logika, usaha, dan ketenangan batin, maka bukan tidak mungkin kehidupan yang dulu hanya kamu bayangkan akan benar-benar menjadi kenyataan. Setelah kita memahami semua tanda-tanda tadi, mulai dari kebetulan yang menguntungkan, perubahan besar dalam pola pikir, hingga mimpi dan firasat yang mulai menjadi nyata. Kini satu pertanyaan penting muncul. Apakah kamu hanya akan mendengarkan semua ini? Atau benar-benar bersiap untuk menyambut perubahan besar dalam hidupmu? Karena sejatinya, primbon bukanlah sesuatu yang menentukan nasib secara mutlak. Ia hanyalah petunjuk, isyarat, dan peta yang menunjukkan arah. Namun apakah kamu akan sampai ke tujuan? Itu sepenuhnya bergantung pada langkahmu sendiri. Banyak orang memiliki tanda, namun sedikit yang benar-benar bertindak. Banyak yang diberi peluang, namun sedikit yang berani mengambilnya. Dan lebih banyak lagi yang sebenarnya sudah berada di jalur yang benar, namun menyerah tepat sebelum keberhasilan itu datang. Jangan sampai kamu menjadi salah satunya. Jika kamu merasa bahwa tanda-tanda tadi mulai muncul dalam hidupmu, maka ini bukan waktu untuk ragu. Ini bukan waktu untuk menunda. Ini adalah waktu untuk bergerak. Mulailah dari hal kecil. Perbaiki niat, perkuat usaha, dan yang paling penting, jaga konsistensi. Karena kekayaan dan kenaikan derajat tidak datang hanya karena tanda, tapi datang karena kesiapan. Dan kesiapan itu dibangun dari kebiasaan sehari-hari yang terus kamu lakukan. Ingat baik-baik, weton pon bukan ditakdirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Ia ditempa, diuji, dijatuhkan, agar suatu saat nanti mampu berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menerima rezeki besar tanpa kehilangan arah. Namun satu hal yang tidak boleh kamu lupakan. Semakin tinggi kamu naik, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kamu jaga. Tetap rendah hati, tetap ingat asal, dan tetap gunakan rezeki yang kamu dapatkan untuk kebaikan. Karena disitulah letak keberkahan yang sebenarnya. Bukan hanya kaya, tapi juga tenang. Bukan hanya berhasil, tapi juga bermakna.
Dan sekarang, semua kembali kepadamu. Apakah kamu siap menjadi bagian dari weton pon yang benar-benar naik derajat? Atau justru membiarkan semua tanda ini berlalu begitu saja? Keputusan ada di tanganmu. Jika kamu merasa wetonmu pon, dan mulai merasakan tanda-tanda ini, tulis di kolom komentar. Saya pon, siap naik derajat dan kaya raya. Jangan lupa bantu channel ini dengan klik like, share, dan subscribe, agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari rahasia primbon yang jarang dibahas ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.